Jadi syahadat kita yang orang yang mengaji sama orang yang tidak mengaji itu tidak sama. Ya, ada perbedaan kan? Kita tidak terhenti pada lafaz, tapi kita terhenti pada pengenalan. Maka oleh karenanya syarat kita bersyahadat itu mesti berhadap-hadapan. Nah, bagaimana memahami syahadat berhadap-hadapan itu? Ya, pemahaman makna kita bersyahadat berhadap-hadapan itu kita mengetahui siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan. Yang menyaksikan dan yang disaksikan itu esa. Ya. Nah, karena kode etik haji kita nggak ada, yang ada Allah. Maka dia yang menyaksikan dan dia pula lah yang disaksikan. Tapi ini bisa terjadi kalau kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sudah kita mengenal yang kita saksikan, mengenal yang menyaksikan, baru sempurna syahadat. Kalau tidak, batal keislaman kita di sisi Allah. Itu yang kita khawatirkan. Kita mengklaim kita ini Islam, ya, tapi belum tentu Islam di sisi Allah. Nah, jadi supaya kita Islam di sisi Allah, kenali ibu-ibu, bapak-bapak, ya Allah itu ya sanurihim bi anfusikum. Allah itu ada di diri kita. Ya, lihatlah itu. Jadi kapan kita mengucapkan syahadat? Kalau sudah kita nampak jelas sifat Allah itu, baru kita asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kita secara rutin lebih kurang 18 kali kita bersyahadat setiap hari melalui sholat. Ya, kita ucapkan di dalam sholat itu asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Tapi kalau kita tidak mengenal yang kita saksikan, sahkah syahadat itu? Enggak sah, karena tanpa alamat yang jelas, ngawur. Ya, jadi bukan mengucap dulu kalau begitu, tetapi mengenal dulu, dikenal dulu dia, nyata dia, ya, baru ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah, kalau nggak kenal dia mengucapkan itu, maka sama saya bilang dalam kasus misalnya saya dipanggil dari Mabes untuk jadi saksi dalam pembunuhan Brigadir J. Ustadz Saparudin tampil sebagai saksi, dunia goyang. Nah, kok bisa jadi saksi ya? Ya, karena nggak layak. Karena saksi itu harus tahu peristiwa itu. Ya, kalau diperiksa, apakah Anda dekat dengan lokasi itu? Iya. Nah, berarti nampak. Kalau tidak, ditampilkan seorang saksi yang tidak tahu masalah, itu saya bilang dengan istilah saksi alibi, saksi palsu. Ya. Nah, kita tak mau Islam kita ini juga palsu. Bagi orang yang bersahadat, yang dia tidak kenal dengan yang dia saksikan, itu semua tampil ya sebagai ya Islam yang palsu. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalau begitu dapat kita simpulkan kalimatnya apa? Tidak sah penyaksian bila tidak mengenal yang disaksikan. Ya, jelas ya? Yaitu kalimatnya.
tidak sah penyaksian bila tidak mengenal yang disaksikan. Nah, coba kalau kita lihat fakta, bukanlah kita mengatakan kita yang benar, tidak. Kalaulah benar ilmu ini, sebenarnya berapa persen lah Islam yang sesungguhnya ya di lingkungan kita, keluarga, sahabat dan seterusnya. Kalau nggak malu kita bilang berapa persen lah Islam yang sesungguhnya yang ada di Indonesia ini. Ya, kita sering nonton di TV ada istilah sinetron Islam KTP, Islam KTP. Iya kan? Jadi bahan tertawaan kita. Ternyata keislaman kita pun belum tentu juga diakui. Masya Allah. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kemudian kesaksian yang diakui itu sudah kita kenal, ya. Apabila ya kesaksian itu pada diri kita. Ingat itu. Ya, yang kita saksikan itu setelah kita kenal itu bukan berada di luar diri kita, ya, tetapi yang kita saksikan itu di dalam diri kita sendiri. Saksikanlah itu. Nah, dan menyaksikan ini, ya, ini terus menerus kita lakukan. Ya, bersyahadat syariat bisa tadi saya katakan setiap dalam sholat 18 kali. Tetapi kita yang mengaji dan mengamalkan kaji, mengenal Allah, menyatakan Allah, ini tidak terikat pada waktu. Teruslah saksikan. Ya. Nah, terus saksikan. Jangan berhenti menyaksikan itu. Nah. Jadi tidak bersyahadat itu tidak cukup 18 kali itulah yang saya bilang di dalam sholat itu. Teruslah saksikan itu. Saksikan terus, saksikan terus. Ya, kalau bahasa Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Ya, bertakwa kamu kapan, bila dan di mana saja kamu berada, tetap saksikanlah dia. Ya. Ketika kita menyaksikan itu, syahidallahu annahu la ilaha illa. Ya, saksikan Allah. Nah, cuma itu tadi, menyaksikan itu kita nggak betah. Menyaksikan bola nanti main tengah malam, ya betah kali kita. Tapi kalau menyaksikan sifat dia itu, ya, karena saya ingin menambahkan kalimat malam hari ini, sesungguhnya sifat dengan zat tidak berbeda. Itu putusannya di dalam i'tiqad. Ya, sifat dengan zat tidak berbeda di dalam i'tiqad. Kalau sudah disaksikan, begitu dirasakan, ya sampai kepada kesadaran ya, tentang sifat Allah, saksikan terus, bersyahadat terus. Saksikan terus dia. Jangan bosan. Ya, kalau menyaksikan Allah pun pula kita bosan, masih ada menyaksikan yang lain yang lebih membuat kita betah, aneh juga itu. Semestinya menyaksikan dia itulah awak lebih ini. Kenapa? Seluruh bentuk ibadah apapun kita lakukan tujuannya satu saja, liqa rabbi, mau bertemu dengan Allah. Ibadah apapun, ya, salat mau ketemu dengan Allah, haji ya mau ketemu dengan Allah, ya, seluruh ibadah apapun, ya. Makanya sering kita mengatakan kalau sudah ada orang meninggal, berbagai komentar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan husnul khotimah. Dan ada pula dia kadang-kadang saya tengok mengatakan apa, inilah cara untuk berjumpa dengan Allah. Apa dengan mati saja? Kalau semasa hidup saya katakan kita begini nggak ketemu dengan dia dalam makna kajian ini, ya di mana mungkin di akhirat bisa
ketemu, tidak akan. Cuma kalaupun dalam musibah ada begitu, kita lepaslah almarhum ini untuk berjumpa dengan Allah. Tidak usah apalah disangkal, aminkan saja, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Nah, seperti itu kesaksian ya pada diri tadi, ya. Karena ingat bahwa Rasulullah terus mengingatkan kita, man talabal wali li ghairin nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, itu adalah orang yang tersesat yang amat jauh. Nah, jadi sudah nyata dia. Ya. Tinggal lagi yang mau kita koreksi di diri kita adalah apakah betul Allah itu sudah nyata, kita gaib? Nah, ini aja persoalannya, ya. Nah, jadi untuk mengukur sejauh mana sudah perjalanan spiritual kita ini dalam kajian ini, coba lihat di diri, ya, masih nampak diri kita atau nampak dia? Kalau masih nampak kita, waduh, wujudika zambun, ya, wujudmu itu adalah dosa yang amat besar, yang membuktikan bahwa kita betul-betul hijab diri kita terdinding yang amat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah diri kita itu, ya. Kalau kita jujur, janganlah dalam kehidupan sehari-hari, saya katakan, ya, kadang di dalam kita sholat pun Masya Allah, apalagi Pak Min pikiran sedang kacau, ya kan, ada sedikit masalah, ya. Wah, untuk memandang sifat Tuhan itu, gaya luka yang ditaruh jeruk nipis begitu, sakit kali, nggak bisa pun, ya kan. Karena apa? Karena kita juga mendudukkan persoalannya, kalau sudah kenal Allah, maunya apa mau kita jadi, gitu, ya kan. Nah, seolah-olah kita lah yang ngatur, gitu. Udah jadi Tuhan nih, kan kira-kira begitu. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi dilihatlah, ya, ke diri kita ini, ya, yang nyata ini dia. Itulah syahadat, saksikan terus. Berhentilah di situ, nikmatilah di situ, jangan keluar dari itu. Saya ingin katakan lagi dan tegaskan berulang-ulang, tubuh kita, batang tubuh kita bukan yang ini, tapi sifat itulah, ma'ani itulah diri kita, itulah batang tubuh. Maka putuskan malam hari ini, ya, batang tubuh kita, diri kita adalah sifat ma'ani, itulah diri kita, ya, bukan lagi ini. Nah, tapi itu tadilah pula, ya, kalau kita turun ke syariat, kalau ditanya orang mana diri kita, ya ini, bilang begitu aja, ya. Tapi kalau yang menanya itu kira-kira Tuhan, mana dirimu, tak ada. Lantas yang ini siapa, kata Tuhan? Ini kau, bilang gitu aja, ya kan. Harus tegas itu, kalau nggak duduk-duduk ini, iya kan. Nggak ada nekatnya kita ini mengambil keputusan, padahal keputusan itu, etikot yang di hati itu urusan antara kita dengan Allah, ya, bukan dengan siapa-siapa. Nah, jadi itu tadi, ya, kalau orang yang tidak mengenal Allah, kemana dia mengalamatkan kesaksian syahadatnya itu? Kalau dia tidak kenal, maka kesaksiannya itu batal. Nah, Masya Allah. Jadi hakikat syahadat itu apa? Menyatakan Allah itu yang ada pada sekalian, yang nampak, yang nyata di dalam diri. Itulah hakikat syahadat. Sekali lagi, hakikat syahadat itu adalah menyatakan Allah itu yang ada pada sekalian, yang nampak, yang nyata pada diri. Nah, nyatanya ini nyata dia, bukan nyata kita, ya. Kita ini sudah nggak ada lagi. Nah, yang ada ini tunggal dia, ya. Kalau sudah begitu prinsipnya, ya, maka kita bisa merasakan bergerak itu, kita rasakan adalah kudrat, ya, yang berkehendak itu bisa kita rasakan,
itu iradat, yang mengetahui itu adalah alim, ya, yang hidup itu adalah hayat Allah, yang mendengar itu sama Allah, yang melihat itu basar Allah, yang berkata-kata itu kalam Allah. Jadi jangan lagi melihat diri yang ini, tapi lihatlah diri yang itu. Itulah yang disaksikan itu waktu kita bersyahadat itu. Ya, waktu kita dalam bersolat bertakbir, ya, ini mengingatkan kaji kita saja bahwa yang nyata itu dia itulah. Baru ada khusyuk, baru ada nikmat di situ. Ya, tapi kalau dia rasa diri masih ada, rasa sifat Allah di diri hilang, kacau lah ibadah gitu. Ya, najis sudah semua. Jadi mutlak, ya, pastikan jangan ada lagi yang lain dalam pikiran terkecuali ini nyata kau ya Allah. Allah, saksikan itu. Jangan kemana-mana lagi, jangan keluar lagi dari situ. Tidak boleh. Ya, maka menegaskan ini supaya kaji kita itu duduk. Haramkanlah diri kita, ya, pada diri kita. Haram aku keluar dari diriku yang itu. Ya, melepas diri yang ini wajib. Tapi kalau kita keluar dari itu, nggak boleh, haram. Ya, itulah dosa yang amat besar. Sama dengan orang yang lari dari perperangan berjihad. Ya, misalnya perang kita, ya, sedang perang memperjuangkan agama, lari dari perperangan, itu dosa besar. Maka orang yang dia itu keluar dari dirinya dari yang 7 itu, maka dia mendapat dosa yang sama. Masya Allah.